Fungsi pembangkit momen diskrit dan kontinu pada variabel random. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Julian Saputra Perdana, Pujananda Ashifa, Putra Dwi Cahyo. Definisinya adalah fungsi pembangkit momen atau moment generating function. Fungsi pembangkit momen berupa X yang dinyatakan dengan mx kali t didefinisikan sebagai mx kali t sama dengan e kali e pangkat dx sigma x e pangkat dx fx bila x diskrit integral negatif tak hingga sampai tak hingga kali e dx fx dx bila x kontinu. Selanjutnya, dari definisi di atas kita tahu bahwa mx kali t sama dengan e jika kita uraikan persamaan ini dengan menggunakan perluasan deret Maclaurin, maka akan diperoleh mx kali t sama dengan e kali e pangkat dx e 1 plus dx plus dx kuadrat per 2 faktorial ditambah dx kuadrat per 3 faktorial ditambah dx per r faktorial ditambah e kali 1 plus d kali ex ditambah d kuadrat per n kali ex kuadrat plus d kuadrat per n kali ex kuadrat plus dn per n kali ex kuadrat. Rumus diskrit jika x adalah berupa acak diskrit dan fx adalah fungsi peluang dari x di x, maka fungsi pembangkit momen dari x didefinisikan sebagai mx kali t sama dengan sigma e pangkat dx kali ex. Dari rumus tersebut kita bisa mengasumsikan bahwa x merupakan variabel random yang memiliki nilai tak hingga dengan nilai-nilai yang mungkin x1 sampai xm. Rumus rata dan variansi yaitu yang pertama rata fungsi yaitu mu sama dengan m aksen x kali dol. Yang kedua variansi dan fungsi yaitu rumus variansi dan fungsi adalah m aksen x kali 0 dikurangi m aksen x kali 0 kuadrat. Oke, kita lanjut ke rumus kontinu. Jika x adalah variabel random baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari x dinotasikan dengan mxt, didefinisikan sebagai mxt dengan e tanda kurung e kecil pangkat tx untuk t kurang dari sama dengan h dan lebih dari h dan h lebih dari 0. Jika x adalah variabel random kontinu dan x adalah nilai fungsi densitas dari x di x, maka fungsi pembangkit momen dari x besar didefinisikan sebagai mx besar t sama dengan integral e dx fx dx. Teorema, misalkan x suatu variabel random dengan fungsi pembangkit momen mxt, maka d aksen mxt kecil per dt aksen sama dengan mu t sama dengan 0. Bukti akan dibuktikan untuk x variabel random kontinu mxt sama dengan e besar tanda kurung e kecil pangkat dx dengan integral e pangkat dx fx dx, ambil f sama dengan 0 untuk turunan ke 1, didapatkan x sama dengan p. Untuk turunan kedua kita bisa mendapatkan yaitu mu 2. Untuk turunan ke r yaitu e x besar pangkat r sama dengan mu aksen r. Oke, kita lanjut ke rata dan variansi. Rata fungsi yaitu mu sama dengan m aksen x tanda kurung 0. Variansi dan fungsi untuk variansi sendiri sama dengan m aksen x 0 dikurangi m aksen x 0 kuadrat. Sifat-sifat pembangkit momen. Sifat 1, jika x adalah variabel random
dan C adalah sebuah konstanta, maka M C X besar tanda kurung T sama dengan MX C T. Oke, lanjut. Untuk soal bisa dilihat Fx sama dengan 7/2E untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Merupakan variabel random kontinu X, tentukan fungsi bangkit momen dari X rata serta variansinya. Untuk fungsi bangkit momen bisa dilihat dan untuk rata-ratanya sendiri ketemu min 7/18. Untuk variansi sendiri MX 0 sama dengan min 14/2T min 6 kuadrat. Dengan permisalkan U sama dengan min 14 dan U akses dengan 0. V sama dengan 2T min 6 kuadrat. V akses dengan 2 tanda kurung 2T min 6. Jadi diketemukan hasilnya M aksen X yaitu min 7/54. Untuk mencari variansinya bisa kita tuliskan seperti ini. M aksen X dikurangi M aksen X kuadrat sama dengan min 7/54 dikurangi min 7/18 kuadrat. Dan dari hasil penghitungan ditemukan min 91/324. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini ada soal Px sama dengan 1/4 dikali 2x dengan x sama dengan 0, 1, 2. Tentukan fungsi pembangkit momen diskrit dari x. Untuk fungsi pembangkit momen diskrit memiliki rumus yaitu mxt sama dengan sigma x e pangkat tx dikali px. Nah, di sini didapatkan sigma dari 0 sampai 2. E pangkat Tx dikali 1/4 dikali 2X. Yang pertama yaitu 1/4-nya kita keluarkan dulu. Lalu sigma dari E pangkat Tx kali 2X. Untuk sigma 0, berarti X-nya kita rubah jadi 0, E pangkat T dikali 0 yaitu E pangkat 0 sama dengan 1 dikali 2, 0 berarti 1. Ditambah E pangkat T kali 1 yaitu E pangkat T dikali 2, 1 hasilnya 2E pangkat T. Lalu untuk sigma 2 yaitu E pangkat T kali 2 sama dengan E 2T dikali 2, 2 hasilnya E pangkat 2T. Nah, fungsi pembangkit momen diskrit di sini kita dapatkan mxt sama dengan 1/4 dikali 1 plus 2E pangkat T plus E pangkat 2T dengan T himpunan bilangan real. Lalu yang kedua, jika terdapat variabel random X mempunyai fungsi probabilitas sebagai berikut yaitu fx sama dengan x/5 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 0 untuk X yang lain. Tentukan fungsi pembangkit momen X, rata, dan variasinya. Untuk penyelesaiannya, yaitu di sini untuk fungsi pembangkit momen X, yaitu mxt, kita gunakan mxt seperti tadi, yaitu sigma. Di sini kita punya X-nya 1 sampai 4,
E pangkat Tx dikali Fx. Sama dengan kita rubah untuk X-nya jadi 1 sampai 5. Yang pertama yaitu untuk X1, E pangkat T dikali 1 yaitu E pangkat T dikali 1/5. Hasilnya 1/5 E pangkat T. Lalu untuk X sama dengan 2, yaitu hasil sigmanya E pangkat T kali 2 dikali 2/5. Hasilnya 2/5 E pangkat 2T ditambah untuk X3 yaitu sigmanya E pangkat 3T dikali 3/5 sama dengan 3/5 T pangkat 3T ditambah ini untuk X4 sigmanya yaitu E pangkat T4 atau E pangkat 4T dikali 4/5 yaitu 4/5 E pangkat 4T. Jadi fungsi pembangkit momen X mxt yaitu 1/5 E pangkat T ditambah 2/5 E pangkat 2T ditambah 3/5 E pangkat 3T ditambah 4/5 E pangkat 4T. Untuk reratannya atau min yaitu dengan menggunakan turunan pertama dari mxt seperti yang kita udah miliki sebelumnya, yaitu untuk mxt-nya sendiri 1/5 E pangkat T ditambah 2/5 E pangkat 2T ditambah 3/5 E pangkat 3T dan ditambah 4/5 E pangkat 4T. Nah, untuk turunan pertamanya yaitu di sini untuk 1/5 E pangkat T dikalikan 1 dulu yaitu 1/5 pangkat T. Untuk 2/5 E pangkat 2T kita kalikan 2 sama dengan 4/5 E pangkat 2T. Untuk 3/5 E pangkat 3T kita kali 3 sama dengan 9/5 E pangkat 3T. Untuk 4/5 E pangkat 4T kita kalikan 4 sama dengan 16/5 E pangkat 4T. Turunan pertama dari mxt yaitu 1/5 E pangkat T ditambah 4/5 E pangkat 2T ditambah 9/5 E pangkat 3T ditambah 16/5 E pangkat 4T. Reratannya yaitu 1/5 E pangkat 0 ditambah 4/5 E 2 pangkat 0 ditambah 9/5 E pangkat 3 kali 0 ditambah 16/5 E 4 pangkat 4 dikali 0 sama dengan 1/5 plus 4/5 plus 9/5 plus 16/5 hasilnya 30/5. Maka hasilnya adalah 6. Untuk variasinya sendiri kita menggunakan turunan kedua dari mxt. Dari turunan pertama yang udah didapatkan tadi, kita turunkan lagi. Di sini 1/5 E pangkat T dikali 1 sama dengan 1/5 E pangkat T. 4/5 E pangkat 2T dikali 2 sama dengan 8/5 E pangkat 2T. Untuk 9/5 E pangkat 3T kita kali 3 sama dengan 27/5 E pangkat 3T. Untuk 16/5 E pangkat 4T, kita kali 4 sama dengan 64/5 E pangkat 4T. Turunan kedua dari mxt sendiri adalah hasilnya yaitu 1/5 E pangkat T ditambah 8/5 E pangkat 2T ditambah 27/5 E pangkat 3T ditambah 64/5 E pangkat 4T. T kita rubah jadi 0, jadinya kita mendapat 1/5 E pangkat 0 ditambah 8/5 E pangkat 2 dikali 0 ditambah 27/5 E pangkat 3 kali 0 ditambah 64/5 E pangkat 4 kali 0. Kita dapatkan 1/5 ditambah 8/5 ditambah 27/5 ditambah 60/5. Hasilnya 100/5 yaitu 20. Jadi untuk variansi sendiri yaitu turunan kedua mx T dengan T sama dengan 0
dikurangi turunan pertama mxt dengan T0 kuadrat. Jadi hasilnya 20 dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan 20 dikurangi 36 sama dengan negatif 36. Untuk variansinya, kita dapatkan turunan kedua dari mxt dengan T sama dengan 0 dikurangi turunan pertama dari mxt dengan T0 kuadrat, yaitu 20 dikurangi 6 kuadrat sama dengan 20 dikurangi 36 sama dengan negatif 16. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.